gerejane. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan di pagi hari ini, sehingga ibadat kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Kita akan memuji Tuhan dari PPR 1 nomor 11, Suci, Suci, Suci. Selanjutnya votum dan salam akan dipimpin oleh Pendeta Edi SS. Saya persilahkan Pak Edi. Pada di minggu terakhir di semester pertama tahun 2021 ini, kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya daripada Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segenap isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan perbuatan buah tangannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Kita pujikan mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh dari permulaannya sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Nas pengantar pada pagi hari ini diambil dari Mazmur nomor 23. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku dan takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau beserta. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin, amin, amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Penatua Priscilla Sugiyarti yang memimpin ibadah kita di pagi hari ini. Dipersilahkan Ibu Priscilla. Terima kasih Pak Edi yang sudah memimpin kita. Selanjutnya warta jemaat akan dibacakan oleh Saudari Irma Meliani. Saya persilahkan Saudari Irma. Selamat pagi semuanya. Saya akan membacakan warta jemaat Minggu 27 Juni 2021. Selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Tanggal 1 Juli 2021 ada Ibu Sriwandaningsih, Ibu Hana Tanoto, dan Ibu Lidiatin Lestari. Tanggal 2 Juli 2021 ada Saudari Inabel Slaveri Kristanza. Selamat ulang tahun pernikahan kepada jemaat yang berulang tahun pernikahan dalam minggu ini. Tanggal 30 Juni ada Bapak dan Ibu Stephen Kristano dan Bapak dan Ibu Erwin M. Manurung. Rest in peace. Telah kembali ke rumah Bapa di surga, Pendeta Samuel Suwarno dalam usia 73 tahun pada hari Rabu 23 Juni 2021 di Batam. Jenazah almarhum Pendeta Samuel Suwarno telah dimakamkan pada hari Kamis 24 Juni 2021. GKMI Pengharapan turut berempati dalam-dalamnya. Kiranya Tuhan menghibur dan menguatkan keluarga yang ditinggalkan. Sakramen Perjamuan Kudus. Pada kebaktian Minggu 4 Juli 2021 akan diadakan Sakramen Perjamuan Kudus. Jemaat dapat menyediakan roti dan anggur secara mandiri atau mengambil di gereja dengan menghubungi sekretariat pada jam kerja. Warta Komisi Anak. Diberitahukan kepada seluruh orang tua bahwa ibadah Komisi Anak hari ini diadakan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat melalui Zoom. Selanjutnya, warta akan disampaikan melalui video pengumuman.
Untuk ibadah selanjutnya, saya serahkan kepada Penatua Ibu Priscilla. Terima kasih Saudari Irma. Selanjutnya kita akan memuji Tuhan kembali dari PPR 2471. Tema pagi ini merendahkan diri dan ditinggikan. Tidak ada yang bisa kita banggakan di dalam kehidupan kita ketika kita menerima keselamatan yang begitu besar dari Tuhan. Bukan karena kebaikanmu. Efesus 8 ayat 9. Sebab karena kasih karunia dan kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasih lidahmu, bukan karena kekayaanmu, kau diberi
Selanjutnya doa syafaat akan dipimpin oleh Bapak Darmaji. Saya persilakan Bapak Darmaji. Salam Bapak-Bapak, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan. Bila mana saat ini Kau pakai kami untuk sebagai alat untuk melayani Engkau ya Bapa. Biarlah setiap pelayanan kami boleh memberikan nama harum bagi nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kiranya pagi hari ini Tuhan, kami bersatu hati berdoa, memuji, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Biarlah setiap akses internet yang kami gunakan boleh senantiasa tidak ada kendala ya Bapak, sehingga kami boleh mengikuti kebaktian kami pada hari ini dengan penuh hikmat ya Bapak. Ya Bapak, pagi hari ini kami berdoa Tuhan untuk setiap persembahan yang akan dipersembahkan oleh kami ya Bapak. Tuhan tidak pernah menilai berapa besar maupun kecil yang kami berikan Tuhan. Tapi Tuhan menilai dari ketulusan hati kami untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa untuk jemaat yang lanjut usia dan jemaat yang mengalami kelemahan tubuh. Ibu Yohana Hartini Suraji, Ibu Toya, dan Ibu Enita. Kiranya Tuhan, pagi hari ini Tuhan, Engkau lawat, Engkau sembuhkan segala bibit penyakit yang di dalam tubuhnya ya Bapa. Biarlah melalui obat yang diminumnya, boleh senantiasa memulihkan kembali kondisi kesehatannya ya Bapak. Ya Bapak, kami juga tak lupa buat anggota keluarga kami, saudara kami Siman, maupun tenaga kami yang terpapar virus COVID-19 ya Bapak. Biarlah ada kuasa Roh Kudus bekerja Tuhan. Biarlah saat ini kondisi negara kami sangat memprihatinkan Tuhan dengan virus yang terbaru ini ya Bapak. Kiranya Tuhan, Engkau jauhkan kami, Engkau sembuhkan segala penyakit yang diderita, khususnya buat hamba berdoa, buat anak hamba-Mu Senja Tuhan, dan juga saudara-saudara kami yang mengalami positif COVID ya Bapak. Kiranya ada anugerah Tuhan, mujizat Tuhan yang terjadi ya Bapak. Kiranya Engkau angkat segala virus yang ada di dalam tubuhnya ya Bapak. Sehingga boleh Engkau pulihkan ya Bapak. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus. Biarlah bilur-bilur Tuhan menyembuhkan ya Bapak. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa buat jemaat yang studi maupun bekerja di luar kota dan luar negeri. Kiranya Engkau berkati dengan kesehatan yang baik Tuhan. Kehidupan iman yang tetap bertumbuh di dalam Tuhan, tidak pernah goyah, dan tetap percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dari segala Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat kondisi jemaat akibat virus COVID-19 ini ya Bapak. Baik jemaat kami yang berpenghasilan harian, yang memiliki usaha, kiranya Tuhan, Engkau pulihkan Tuhan, Engkau berkati kehidupan setiap jemaat kami ini ya Tuhan. Engkau adalah Allah yang sungguh mengasihi kami Tuhan. Engkau tak pernah membiarkan kami jatuh sampai tergeletak Tuhan. Tapi Engkau akan topang kami ya Bapak. Engkau angkat kami kembali. Engkau pulihkan ekonomi kami ya Bapak. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk persiapan pendewasaan GKMI Cabang Sidoarjo Lampung dan GKMI Pengharapan Cabang Kalimalang Tuhan. Biarlah Tuhan, semua adalah kehendak Tuhan. Kalau memang itu yang Kau inginkan Tuhan, Engkau berkati gereja-gereja kami ini ya Tuhan. Biarlah gereja-gereja seperti Gereja Cabang Sidoarjo dan GKMI Kalimalang boleh menjadi berkat buat sekeliling ya Bapak. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami tak lupa berdoa buat pembangunan kantor sinode GKMI yang masih berlangsung Tuhan. Kiranya Kau berkati gereja kantor sinode GKMI ini ya Tuhan. Biarlah Kau persiapkan dana yang dibutuhkan ya Bapak. Tiada yang mustahil bagi Engkau ya Yesus. Biarlah kami juga berdoa buat sidang MPL kedua sinode GKMI. Kiranya Tuhan Kau berkati sidang MPL kedua sinode ini Tuhan. Biarlah setiap keputusan apapun yang kami terima Tuhan, boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat pemimpin bangsa dan aparat keamanan di negara kami ini ya Tuhan. Biarlah boleh mereka menjalankan fungsinya sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak pernah pandang pilih
kepada siapapun. Biarlah mereka mempunyai sifat yang adil ya Bapa, sifat yang penuh kemurahan, sifat yang penuh dengan kasih sayang ya Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Kiranya kami juga berdoa buat kondisi keamanan, kerukunan hidup di negara kami Tuhan. Cintailah negara kami Tuhan. Kasihilah negara kami ini ya Bapa. Biarlah kehidupan kerukunan umat beragama di negara kami boleh senantiasa Tuhan pelihara. Biarlah ada damai sejahtera Tuhan di bumi ini ya Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa Indonesia dan negara-negara yang lain yang terdampak virus corona Tuhan. Biarlah Engkau pulihkan ya Bapa. Engkau pulihkan juga ekonomi, pertumbuhan ekonomi negara kami Tuhan. Biarlah Engkau adalah Allah yang sungguh mengasihi kami. Engkau tak pernah membiarkan kami Tuhan sampai terpuruk ya Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Biarlah kami berdoa buat pencegahan penyebaran virus corona ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan, masyarakat negara kami ini ya Tuhan, banyak sekali mengeluh ya Bapa akan kekhawatiran virus ini Tuhan. Biarlah Tuhan, kuatkan iman kami, percaya kami kepadamu ya Bapa. Karena Engkau adalah mengasihi kami Tuhan. Biarlah Engkau sembuhkan segala virus ini, Kau jauhkan dari segala virus ini di negara kami ya Bapa. Biarlah setiap pengobatan terhadap pasien yang terpapar virus, serta kesediaan obat-obat dan perlengkapan dan ruang rumah sakit ya Bapak, boleh Engkau penuhi ya Bapak. Biarlah Engkau berikan kami Tuhan apapun kebutuhan untuk kesehatan para pasien ini boleh terlaksana dengan baik Tuhan. Berkati juga pemimpin kami ya Bapak, Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin dan jajarannya Tuhan. Biarlah Kau berikan hikmat ya Bapak. Biarlah kepemimpinan beliau boleh senantiasa memuliakan nama-Mu untuk kepentingan masyarakat Indonesia ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat sikap kami sebagai masyarakat yang saat ini sedang mengalami masa pandemi ini Tuhan. Biarlah kami boleh taat akan protokol kesehatan yang telah diinstruksikan oleh pemerintah. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami tak lupa juga berdoa buat dampak bencana alam, baik itu gempa bumi, banjir di beberapa wilayah. Biarlah Tuhan, Kau berikan penghiburan bagi daerah-daerah yang terkena dampak bencana alam ini ya Bapa. Kau kasihi mereka, Kau lindungi mereka ya Tuhan. Biarlah setiap infrastruktur yang rusak boleh terbangun kembali dengan baik ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah setiap doa hamba-Mu, doa kami yang tidak sempurna ini, biarlah Tuhan sendiri yang menyempurnakan. Mari kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya serahkan kepada Penatua Priscilla. Terima kasih Pak Darmaji yang sudah melayani kita dalam doa syafaat. Selanjutnya kita akan memuji Tuhan kembali dari PPR 1 nomor 126, kehendak Tuhan laksanakan. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan dilayani oleh hambanya Pendeta Heri SS, dan nanti juga doa persiapan firman serta pembacaan firman Tuhan akan dibacakan oleh Ibu Rita. Saya mohon kesediaannya. Kita akan memuji Tuhan dari PPR 1 126, kehendak Tuhan laksanakan. Biarlah kita menjadikan hati kita seperti tanah liat yang siap dibentuk sesuka hati Tuhan. Sesuka
Terima kasih Penatua Priscilla. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita berdoa. Inilah kami anak-anak-Mu ya Tuhan yang datang bersujud menghadap hadirat-Mu. Pagi hari ini setiap kami menantikan Engkau berbicara kepada kami melalui hamba-Mu Pendeta EDSS. Kiranya Engkau yang mengurapi, menguduskan hamba-Mu ya Tuhan. Penuhi dengan hikmat-Mu. Kami jemaat-Mu perlu terus dituntun, perlu terus diingatkan, perlu terus diajar dan dibentuk sesuai dengan firman-Mu. Sehingga kehidupan yang Tuhan percayakan buat setiap kami boleh melakukannya, hidup kudus, setia di hadapan Tuhan, hidup sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini diambil dari 1 Petrus 5 ayat 6. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pendeta EDSS. Terima kasih Ibu Rita yang sudah berdoa dan membacakan firman untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, dalam tema besar kita untuk tahun ini adalah bagaimana kita berakar secara personal. Dan pada saat ini kita bersama-sama akan belajar satu firman Tuhan tentang merendahkan diri. Merendahkan diri. Apa itu? Iya, tadi sudah dibaca oleh Ibu Rita, gitu ya. Satu hal yang terjadi di Alkitab kita, seorang yang besar, yang terkenal, jadi Daniel pasal 4, yaitu Raja Nebukadnezar, seorang yang hebat. Dalam satu kesempatan dia yang sudah berhasil membangun kota Babel, dia mengatakan kepada dirinya, atau bukan pada proklamasi kepada orang lain ya, dalam Daniel pasal 4:30 saya bacakan untuk kita semua. Berkatalah raja, maksudnya Nebukadnezar, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Nebukadnezar sedang berbangga di dalam segala prestasi yang dia sudah bangun untuk negerinya dan kotanya, yaitu di Babel, di kerajaan. Tetapi yang menarik adalah pada saat itu juga Tuhan marah kepada Nebukadnezar. Dan kemudian Tuhan menjadikan Nebukadnezar seperti lembu. Dia keluar dari kerajaannya dan kemudian dia makan rumput, dan itulah yang terjadi. Nebukadnezar bermaksud meninggikan diri dari segala yang prestasi dia dalam segala keadaan. Tetapi Tuhan tidak suka kepada orang yang meninggikan diri. Tuhan menghukum. Dan jadi peristiwa besar di Alkitab kita. Ketika kita ada sampai di titik ini, saya memberikan pada Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, bahwa saya di dalam hidup ini hanya ada dua pilihan. Kita merendahkan diri di hadapan Allah, atau kita direndahkan Allah. Kita merendahkan diri di hadapan Allah, atau kita direndahkan Allah. Ini pilihan yang sukar bagi setiap kita ketika kita berpikir merendahkan diri. Apakah kita di tengah-tengah saja, saya tidak mau merendahkan diri di depan Allah, tetapi saya juga tidak mau direndahkan Allah. Tidak ada. Jadi di dalam kehidupan kita semua sebenarnya dua pilihan saja. Meninggikan Allah atau direndahkan Allah. Atau bagian yang kedua, kita meninggikan Allah atau kita meninggikan diri sendiri. Tidak ada pilihan yang lain. Surat 1 Petrus ini sungguh baik untuk kita pelajari bersama. Saya tidak mengambil teks dari Daniel pasal yang keempat, kisah tentang Raja Nebukadnezar, tetapi saya mengajak kita untuk melihat bagaimana surat
1 Petrus ini begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Surat 1 Petrus boleh dikatakan ini adalah bagaimana surat yang ditujukan pada para pendatang seperti itu, dan ditujukan tema besarnya adalah bagaimana setiap orang Kristen di dalam segala penderitaannya itu memuliakan Tuhan. Itulah surat 1 Petrus. Dan kalau kita belajar lebih lanjut dari surat 1 Petrus, kita mendapati di dalam pasal 2 dia memberikan nasihat kepada orang-orang kudus supaya tunduk kepada wewenang pemerintah. Nah, di pasal 2 ayat 13 sampai dengan 17. Dan kemudian tidak hanya orang-orang tunduk pada pemerintah, tetapi juga para budak itu juga harus tunduk pada majikan mereka. Pasal 2 ayat 18 sampai 25, kelanjutan dari yang tadi. Dan kemudian yang ketiga adalah istri-istri itu tunduk kepada suami-suami mereka. Jadi nanti menarik kalau kita baca Alkitab kita, istri-istri tunduklah pada suamimu gitu ya. Nanti interpretasinya, suami punya istri banyak. Tetapi dalam teks bahasa aslinya itu istri-istri tunduk pada suami-suaminya. Maksudnya itu bukan suami punya istri banyak. Itu di pasal 3 ayat 1 sampai 7. Dan di bagian ini adalah pasal 5, ayat 5 sampai dengan 7, kita tadi ayat 6. Bagaimana seluruh orang percaya tunduk kepada Allah dan juga tunduk satu kepada yang lain. Ayat 5 sangat jelas. Dan menarik sekali kalau kita perhatikan surat 1 Petrus pasal 5 ini berisi ayat-ayat yang penting. Ayat-ayat yang hidup dalam kehidupan kita. Ayat 7 itu juga sesuatu yang penting. Kemudian kita diingatkan bagaimana iblis itu mengaum-ngaum, siap menerkam kita semua dalam segala kelangan kita. Nah, inilah bagian yang saya ambil, saya pilih menjadi pelajaran bagaimana kita belajar merendahkan diri di hadapan Allah. Sesuatu yang tidak mudah, tetapi harus kita lakukan. Karena tidak ada pilihan bagi kita orang percaya untuk tidak merendahkan diri di hadapan Allah. Sepertinya bagi kebanyakan orang Kristen, kita lebih senang tahu firman daripada melakukan firman. Kita lebih senang memahami atau mengerti firman saja daripada melakukan firman. Dan inilah kecenderungan kita. Saya mengerti kok. Merendahkan diri, iya saya mengerti. Tetapi melakukan itu berbeda dengan mengetahui daripada firman. Kalau kita ada di titik seperti ini, sekali lagi, inilah keadaan yang umum. Memang melakukan firman tidak mudah. Bukan soal merendahkan diri saja. Tapi ada banyak hal yang lain. Kita cenderung untuk tahu firman. Tapi melakukan firman, nanti dulu deh. Tunggu dulu. Tahu itu kebenaran. Tapi melakukan kebenaran, sebentar. Itu susah sekali. Nah, yang saya dapati dari seorang yang bernama Jerry Bridges, dia mengatakan satu hal yang penting dalam kehidupan kita. Ekspresi karakter Kristiani dalam ucapan bahagia adalah sebuah deskripsi tentang kerendahan hati dalam tindakan. Ya, ketika membaca kalimat ini, kita diingatkan, kita sudah punya satu khotbah yang berseri, Matius pasal 5 sampai Matius pasal 7, itu ucapan bahagia. Dan di dalam keseluruhan bagian itu, Jerry Bridges memberikan satu hal yang penting bagi setiap kita. Ekspresi karakter itu ada deskripsi tentang kerendahan hati dalam tindakan. Kita berpikir bagaimana ucapan bahagia yang kita pelajari bersama pada waktu yang lalu dari Matius pasal 5, pasal 7, kita bisa melakukan itu semua tanpa kerendahan hati. Saya setuju dengan pernyataan dari Jerry Bridges, bahwasanya kita bisa mengampuni orang lain, kita tidak membalas, bahkan memberikan pipi yang lain kalau kita ditampar, tanpa kerendahan hati dalam tindakan, itu semua tidak mungkin. Inilah ekspresi karakter Kristiani kita.
Kita bersama-sama belajar untuk melakukan firman itu. Dalam satu frame yang sama, ekspresi karakter itu kerendahan hati di dalam seluruh tindakan kita. Dalam melakukan perintah Tuhan, di dalam ucapan bagian. Itu pentingnya kerendahan hati ada pada setiap kita dan harus kita miliki. Sepanjang kita punya kerendahan hati, maka kita dimampukan untuk melakukan firman itu di dalam kehidupan kita sehari lepas sehari maupun dalam waktu yang ada yang dipercayakan kepada kita. Kerendahan hati seharusnya membuat kita itu merendahkan diri. Tadi kan, temanya kan merendahkan diri. Kok tadi merendahkan hati? Nah, ini sambungannya di mana? Kerendahan hati seharusnya membuat kita itu merendahkan diri di hadapan Allah yang mulia dan penuh kasih. Jadi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita bicara rendah diri, itu nanti asumsinya, pengertian kita, itu sesuatu yang negatif. Tetapi kata ini dipakai oleh Petrus supaya mengingatkan kita, di hadapan Allah, kita itu merendahkan diri. Tapi maksudnya adalah merendahkan hati. Dan diri dan hati memang berbeda. Begitu juga kepada orang-orang lain, kita saling merendahkan diri. Itu ucapan Rasul Petrus. Tetapi maksud daripada semuanya, ketika saya memahami bagian ini, bahwasannya rendahkanlah dirimu, itu punya akar kata yang sama dengan merendahkan hati. Jadi menempatkan posisi kita di tempat yang rendah. Itulah maksud daripada merendahkan diri, yang juga bisa diartikan dengan merendahkan hati. Jadi kerendahan hati itu membawa kita merendahkan diri di hadapan Allah. Allah yang penuh kuasa, Allah yang punya segala sesuatu. Dan menjadi hubungan yang kuat, sekali lagi, antara kita dengan Tuhan. Tanpa merendahkan diri di hadapan Allah, kita akan direndahkan oleh Allah. Jadi tidak ada pilihan. Dan di dalam kerendahan hati itulah, kita juga mengerti bahwa ada kerendahan hati yang menjadi karakter Kristiani kita. Karakter daripada orang-orang percaya. Pengejaran akan kerendahan hati bukanlah bersifat insidental, tetapi sebuah karakter yang harus diupayakan sungguh-sungguh. Perhatikan slide yang berikut yang ada. Pengejaran akan kerendahan hati bukanlah bersifat insidental, saya katakan insidental. Insidental itu ya kalau perlu, sewaktu-waktu aja, penting. Kalau enggak. Tapi pengejaran kerendahan hati, kalau kita bisa juga memahami dengan kerendahan diri, itu harus diupayakan sungguh-sungguh. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, kita bisa bermain muka dengan kata merendahkan diri ini. Di hadapan orang yang penting, yang punya kedudukan, yang punya satu hal yang berotoritas atas diri kita. Kita bisa merendahkan diri. Tetapi tidak berlaku bagi orang yang kita anggap remeh. Susah mengatakan itu insidental. Kalau penting kita merendahkan diri. Kita punya kepentingan, kita merendahkan diri. Tetapi di luar itu, kita mendapati itu bukan karakter Kristiani yang sungguhnya ada dalam diri kita. Kita harus mengupayakan sungguh-sungguh merendahkan diri di hadapan Allah. Satu perjuangan yang tidak pernah berhenti sampai kapanpun. Dan itu harus menjadi pilihan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kita tidak dianjurkan untuk meninggikan diri kita. Kita ingat cerita
dari Raja Nebukadnezar. Dia memang berhasil membangun kotanya. Dia berhasil dalam segala yang dia ciptakan di Babel. Tapi ketika dia meninggikan diri, seketika itu juga Tuhan menghukum dia. Jadi artinya kita diingatkan, apapun yang menjadi prestasi kita, apapun yang bisa menjadi kebanggaan kita, ingat, itu bukan untuk meninggikan diri kita. Tetapi kita kembalikan semuanya kepada Tuhan. Dan itu menjadi karakter kita yang terus-menerus kita upayakan sungguh-sungguh. Bukan insidental. Salah satu ujian untuk merendahkan diri adalah cara kita memperlakukan orang yang menyakiti kita. Ini salah satu ujian. Bagaimana kita merendahkan diri adalah cara kita memperlakukan orang yang menyakiti kita. Kalau kita disakiti oleh orang lain, bagaimana respon kita? Bagaimana cara kita memperlakukan orang tersebut? Itu menjadi ujian daripada kerendahan diri kita, kerendahan hati kita. Kalau kita merespon negatif dari orang yang menyakiti kita, sesungguhnya kita gagal di dalam ujian kerendahan hati atau ujian merendahkan diri. Kita dituntut, kita dipaksa di dalam ujian ini untuk memberikan respon positif terhadap orang yang menyakiti kita. Tidak gampang, iya. Saya percaya itu tidak gampang. Tapi mari kita kembali ingat apa dinyatakan oleh Jerry Bridges tadi. Bahwasanya ucapan bahagia adalah menjadi karakter daripada orang-orang percaya. Karakter Kristiani, kerendahan hati di dalam tindakan. Dan ujian kita adalah bagaimana cara kita memperlakukan orang yang menyakiti kita. Kita diajar untuk tidak membalas, kita diajar untuk tidak dendam kepada mereka, kita diajar untuk mengampuni mereka, dan itulah ujian karakter kita. Cara kita memperlakukan. Lalu, kalau tadi saya katakan, bukankah kita senang untuk tahu firman? Tapi kita seringkali susah untuk melakukan firman. Ini menjadi ujian bagi setiap kita. Bagaimana kita punya respon positif, cara memperlakukan orang yang menyakiti kita. Tentu di kita sebagai manusia, sadar, kita punya perasaan. Ketika itu tersakiti, kecenderungan kita karena kita masih ada, kita hidup masih berbalut daging, dan kita hidup di dalam dosa. Respon kita adalah kita akan membalas. Kita akan berusaha menyakiti balik. Kalau bisa lebih banyak atau lebih intens, lebih kuat sakitnya daripada yang kita terima. Kita balas kepada mereka. Tapi sekali lagi kita diingatkan, merendahkan diri. Ujiannya adalah bagaimana kita cara memperlakukan orang yang menyakiti kita. Hari ini kita diingatkan, semua kita yang pernah merasa tersakiti, itu ujian bagi kita. Bagaimana cara kita memperlakukan orang yang menyakiti kita. Semakin kita berespon positif, kita berhasil. Tapi kita kalau merespon negatif, kita masih gagal. Dan berjuanglah bersama-sama untuk kita merespon positif. Jauhkan membenci orang yang menyakiti kita. Nah, ini poin pentingnya adalah mempercayakan diri
kepada Allah yang memakai semua kesakitan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Tidak mudah bukan kita merespon positif, tetapi sekali lagi surat Petrus ini, kalau boleh dirangkum semuanya istilah berkata isinya adalah merendahkan atau menderita bagi Kristus. Bagaimana kita dapat menderita untuk kemuliaan Allah. Itulah inti daripada surat Petrus. Jadi kalau kita bicara tentang bagaimana kita merespon positif, jauhkan membenci orang menyakiti kita. Percayakan diri pada Allah yang memakai semua kesakitan mendatangkan kebaikan kita. Dan kita berpikir kebaikan seperti apa? Bahwa ketika tersakiti itu, meskipun kita mengampuni, bekasnya juga masih ada, kita masih sakit. Itu susah. Tapi hari ini kita diingatkan bahwasannya sekalipun itu kesakitan, mendatangkan kesakitan bagi kita, mendatangkan kesukaran bagi kita, Tuhan yang kita imani, kita percayakan semuanya itu, dan kita percayakan inilah kebaikan bagi kita. Kalau kita bicara dalam situasi yang sukar yang seperti ini, yang kita harap sudah 1,5 tahun COVID-19 ini semoga cepat berlalu. Tapi kenyataannya sekarang di tempat di mana kita berada di Jakarta dan di seluruh Indonesia, ternyata angka dari penderita COVID mengalami kenaikan yang cukup tajam. Ketika dalam keadaan seperti ini, kita akan berdoa, Tuhan segera lalukan COVID-19. Tapi kenyataannya bukan malah cepat berlalu, tetapi justru kesulitan dan kesukaran itu ada. Lalu apa yang harus kita respon di dalam kehidupan kita? Mari kita bersama-sama mempercayakan kepada Allah di dalam segala situasi yang ada. Dan percaya bahwasanya Allah itu mendatangkan kebaikan di dalam segala kondisi yang sukar sekali. Dengan demikian kita mempercayai Allah yang berkuasa. Kita belajar merendahkan diri. Bukan menurut pikiran kita. Bukan menurut kemauan kita saja. Tapi semua dari Allah yang penuh kuasa. Percayakan semuanya pada Allah. Dan percaya bahwasanya di balik ini semua, Tuhan mendatangkan kebaikan. Kita masih bisa bersyukur. Karena yang mengalami bukan kita sendiri. Di belahan dunia yang lain juga mengalami COVID-19. Di India sampai banyak sekali korbannya, dan kemarin juga di Brasil juga angkanya juga lonjakan yang luar biasa. Di beberapa tempat di negara juga mengalami lockdown. Dan itulah terjadi kesukaran secara global di seluruh dunia. Dan mari kita belajar merendahkan diri di hadapan Allah, mempercayakan diri pada Allah. Dan percaya itu mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Nah, sekali lagi belajar bagaimana melakukan firman. Orang yang rendah hati itu sibuk memperbaiki dosanya sendiri, sehingga tidak punya waktu menghakimi orang lain. Perhatikan kalimat ini. Kalau kita punya rendah hati, kita menjadi orang rendah hati, kita itu terus mengkoreksi dosa kita sendiri. Tuhan, apakah saya melakukan kesalahan? Kalau saya melakukan kesalahan, mohon ampun Tuhan dan pimpin jalan saya. Sehingga ketika ada kita dalam posisi seperti itu, kita tidak punya waktu untuk menghakimi orang lain.
Ya, ini ada korelasinya tentunya dengan ketika kita yang suka menghakimi orang lain. Terus ketika kita disakiti, kita berpikir, Tuhan, apa yang harus saya perbaiki dengan dosa-dosa saya? Koreksi apa yang harus saya lakukan dalam hidup keseharian saya? Dan ketika kita berfokus kepada memperbaiki atau mengkoreksi dosa kita, maka kita tidak punya waktu untuk menghakimi orang lain. Semuanya kita serahkan pada Tuhan, Allah yang berkuasa. Nah, ketika kita sudah paham bagian-bagian ini, saya mengajak bagaimana Bapak Ibu semua untuk memahami, merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Setidaknya ada 3 hal yang ingin saya sampaikan pada kita semua, termasuk pada diri saya. Merendahkan diri di bawah tangan yang kuat, yaitu yang pertama adalah menerima situasi yang sulit. Kita harus belajar bahwasanya hidup ini tidak semuanya mudah. Hidup ini tidak semuanya ada di jalan yang aman. Tapi ketika kita ada dalam keadaan yang sulit, kita pun belajar untuk menerima. Apakah penerimaan ini dipaksa oleh Tuhan? Di satu sisi iya. Karena kita harus melewati jalan yang, tapi bagian yang lain mungkin Tuhan tidak memaksa kita. Memang ada jalan-jalan sulit yang harus kita lewati. Situasi sulit yang harus kita lewati. Dengan kita mengabarkan Injil, mungkin sangat mungkin timbul situasi yang sulit. Tapi kalau kita belajar bahwasanya kita bisa menerima situasi yang sulit, sesungguhnya kita sedang merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Mari kita belajar bersama-sama. Menerima situasi yang sulit, bahkan sesulit apapun, kita belajar menerima. Dampak pandemi ini begitu luar biasa. Ada saudara-saudara kita yang kehilangan pekerjaan. Rumah tangga juga menjadi kacau. Bahkan kita mengenal untuk beberapa rekan kita, saudara kita, yang dipanggil oleh Tuhan karena situasi pandemi ini, akibat daripada pandemi. Tapi mari kita belajar menerima situasi yang sulit dengan kita membuka hati, menerima situasi yang sulit. Maka kita sesungguhnya belajar merendahkan diri di bawah tangan Tuhan. Hal yang kedua adalah rindu berupaya untuk memuliakan Allah di masa-masa penderitaan, daripada berusaha untuk mencari cara untuk keluar dari penderitaan. Nah, maksudnya seperti ini. Apakah kita tidak boleh mencari cara untuk keluar dari penderitaan? Boleh. Tetapi jadi fokusnya adalah bukan kita berusaha untuk fokus untuk keluar dari penderitaan itu yang utama, tetapi ketika ada dalam penderitaan ini, fokus kita adalah memuliakan Allah. Dan menjadi sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Ketika ada dalam keadaan yang sukar, di dalam keadaan yang sulit, kita sedang menderita, kita berpikir bagaimana kita survive, bagaimana kita mencari cara, iya itu harus. Tetapi mencari cara itu dasarnya adalah bagaimana kita memuliakan Allah. Itu hal yang penting. Mencari cara kita keluar dari penderitaan. Mungkin kita bisa terjebak dengan kita menghalalkan segala cara. Dan Tuhan tidak ingin seperti itu. Tetapi bagaimana kita memuliakan Allah di dalam segala kesukaran, penderitaan kita, kesulitan kita. Itu menjadi fokus kita. Dengan demikian, kita bisa memahami bagaimana merendahkan diri di hadapan Allah. Karena kita rindu memuliakan Allah di dalam hidup kita, sekalipun mengalami penderitaan. Hal yang tidak mudah, tetapi mari kita belajar. Kita sekarang tidak hanya ingin tahu saja, tetapi kita ingin melakukan firman.
Mari kita bersama-sama memuliakan Allah di dalam kesulitan kita. Dan itulah perendahan diri kita kepada Allah di dalam kehidupan keseharian kita. Hal yang ketiga, merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat adalah mudah dipuaskan dengan hal-hal kecil. Saya sengaja menyantumkan hal ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Ketika kita berfokus kepada penderitaan, kesulitan, dan kesukaran yang ada, kita lupa ada hal-hal kecil yang memang disediakan Tuhan untuk kita mengingat Tuhan. Mungkin bukan hal yang terlalu besar bagi kita, tapi ada hal-hal kecil. Mungkin hanya sebuah pertolongan kecil, atau kita terima telepon dari orang kita, sahabat kita, ataupun kan mendapat perhatian dengan satu kalimat, atau mungkin ada ayat-ayat yang kita terima, dan itu buat kita adalah hal-hal yang kecil. Tapi kita belajar. Ketika kita dipuaskan dengan hal-hal kecil inilah, kita mendapati diri kita belajar merendahkan diri di hadapan Allah. Kalau kita bisa dipuaskan dengan hal-hal kecil, kita akan lebih puas mempunyai Tuhan di atas segala. Mempunyai Tuhan yang mengatur segala hidup kita. Oleh sebab itu, mari kita belajar bersama-sama dengan dipuaskan oleh hal-hal kecil. Bukan menolak kenyataan kita menderita. Bukan menolak kenyataan kita hidup di dalam situasi yang sulit. Tapi menemukan hal-hal yang kecil itu membuat kita belajar merendahkan diri di hadapan Allah. Kalau kita belajar merendahkan diri di hadapan Allah, menerima situasi yang sulit, berupaya memuliakan Allah, dan dipuaskan dengan hal kecil. Kita teringat akan kisah Daniel bersama dengan ketiga sahabatnya, Sadra, Mesah, dan Abednego. Mereka tidak membuat situasi sukar bagi dirinya sendiri. Tapi keadaan dibuat sukar oleh orang-orang lain yang membenci mereka. Dan mereka harus mengalami penghukuman. Ketika bicara Daniel, di pikiran kita adalah buah singa. Tapi bukan hanya itu saja. Ketika sahabat daripada Daniel pun juga mengalami hal yang sukar. Ketika mereka harus dimasukkan ke perapian. Tetapi di dalam segala semuanya, dalam keadaan yang sukar, mereka tak memuliakan Allah. Kita bisa kembali mengingat kisah mereka. Sekalipun mereka harus mengalami kematian. Tetapi nama Allah tidak pernah dipermalukan. Nama Allah tetap tinggi. Sekalipun Tuhan tidak menyelamatkan mereka. Dan inilah belajar tentang merendahkan diri di hadapan Allah, di hadapan tangan, di bawah tangan Tuhan yang kuat. Nah, Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, kita ada tempat ini, mari kita belajar. Bahasanya dipuaskan dengan hal kecil memang tidak mudah. Kalau kita tidak pernah puas, kita juga akan terjebak seperti Raja Ahab. Dia punya kerajaan, tapi dia masih mengingini kebun Nabot. Dia tidak pernah puas. Dan kita diingatkan, mari kita belajar. Dengan hal-hal kecil, tapi kita belajar, inilah cara Allah memuaskan kita. Nah, hal yang lain untuk kita belajar di ayat ini adalah ditinggikannya pada waktunya. Dan
Ya, ini penting bagi setiap kita untuk memahami apakah ketika kita merendahkan diri di hadapan Allah, kemudian kita akan ditinggikan Allah. Nah, kalau gitu, artinya kita melakukan sesuatu dengan satu motivasi yang keliru. Tapi ayat ini sangat tepat. Ditinggikannya pada waktunya. Saya akan memberikan satu kalimat seperti ini. Hanya Allah yang tahu waktu yang tepat dan perwujudan daripada peninggian diri kita. Bisa jadi tidak terjadi di dalam waktu kita hidup atau dalam hidup ini. Tapi akan tetap terjadi. Perhatikan. Akan tetap terjadi peninggiannya. Karena Allah yang tidak bisa berbohong. Karena Allah sudah menjanjikan keniscayaan. Jadi peninggian diri kita akan tetap terjadi. Tapi kapan waktunya dan perwujudannya? Semuanya ada di dalam kuasa Tuhan. Semuanya ada di dalam kehendak Tuhan. Tapi Tuhan pasti akan meninggikan kita. Dikatakan upah, iya. Tapi sekali lagi bukan menurut pikiran kita. Kalau menurut pikiran kita, itu kita tidak merendahkan diri. Unik bukan? Jadi mari kita belajar bersama untuk merendahkan diri di hadapan Allah. Dan pasti kita akan ditinggikan oleh Allah. Akan tetap terjadi peninggian. Jadi biarlah waktu Allah dan perwujudan peninggian diri itu juga oleh Allah dan melalui Allah. Bapak Ibu sekalian, kita belajar merendahkan diri. Mau tidak mau, kita harus belajar daripada Tuhan kita sendiri. Dia datang mengosongkan diri. Kenosis istilah yang kita kenal. Dia mengosongkan dirinya menjadi serupa dengan kita. Di dalam pelayanannya, dia Tuhan yang menjadi manusia. Dia mengalami kesukaran seperti itu. Dan di titik hidup di dunia, dia disalib. Dan inilah bukti peninggian, bukti merendahkan diri di hadapan Allah. Perhatikan slide ini. Yesus adalah teladan keset. Nanti saya akan mengatakan, saya akan menjelaskan. Yesus adalah teladan keset. Dia membiarkan dirinya disalibkan oleh orang-orang jahat. Keset itu sesuatu yang pasti ada di dalam rumah kita. Biasa ditaruh di depan rumah dan di tempat di mana kita membersihkan kaki kita dengan geser-geser. Jadi tempat keset itu adalah tempat yang sangat tidak hina, yang sangat hina di dalam kehidupan. Tetapi Yesus adalah teladan keset. Dia rela diinjak-injak oleh manusia. Bahkan dia membiarkan diri disalib oleh orang-orang jahat. Bagaimana bisa Yesus yang tidak berdosa, dia membiarkan dirinya disalib oleh orang-orang jahat? Ada sesuatu yang teladan bagi kita. Membiarkan diri menjadi keset. Nah, kita belajar dari hal ini. Mari kita juga menjadi keset-keset. Yang di tempat yang tidak penting, tapi disitulah kita belajar merendahkan diri di hadapan Allah. Kita pasti semua bergumul. Bagaimana kita merendahkan diri di hadapan Allah. Termasuk saya pun juga terus belajar merendahkan diri di hadapan Allah. Sesuatu yang tidak mudah. Sebab itu ketika kita membangun diri, hal yang tidak boleh kita lupa adalah bagaimana kita justru merendahkan diri di hadapan Allah. Karena kita akan ditinggikan pada waktu Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur boleh belajar dari firman. Dan yang Engkau menolong setiap kami ya Tuhan. Bahwasanya merendahkan diri
sesuatu yang tidak mudah bagi setiap kami. Ada sesuatu yang keras di dalam diri kami. Ada sesuatu yang sungguh berharga dalam diri kami. Yang kami rasakan lebih penting daripada orang lain. Lebih berharga daripada orang lain. Bahkan lebih berharga daripada Tuhan. Daripada pagi hari ini kami boleh belajar bersama-sama ya Tuhan. Kami belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami belajar melakukannya. Kiranya Engkau menolong setiap kami untuk hidup kami hari lepas hari. Hidup yang merendahkan diri di hadapan tangan, di bawah tangan Tuhan yang kuat. Tuhan yang berkuasa adalah sesuatu. Dan Tuhan akan meninggikan kami semua. Di dalam waktu Tuhan. Di dalam perwujudan yang Tuhan inginkan di setiap kami. Berkati setiap kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang sudah kita lakukan di akhir bulan, waktu-waktu yang lalu, dan yang terus akan kita lakukan, di akhir bulan, di minggu terakhir, kita akan mendoakan saudara-saudara kita yang berulang tahun hari lahir, dan juga berulang tahun pernikahan. Yang pertama, saya akan mendoakan untuk kita semua yang berulang tahun hari lahir di bulan Juni ini. Saya akan menyebutkan, nanti Bapak, Ibu, saudara-saudari bisa ambil sikap berdoa, dan saya akan mendoakan untuk Bapak, Ibu, saudara-saudari semua. Yang pertama adalah Ibu Ruth Julianti, tanggal 5 Juni. Kemudian tanggal 7 ada Ibu Erna Dervis Manurung, dan kemudian Bapak Erwin Purwawinarti tanggal 9. Tanggal 10 ada cukup banyak jemaat kita yang berulang tahun. Ulang tahunnya barengan gitu ya. Bapak Adwin Purwantoro, kemudian Saudari Aurelia Putri Sri Probiantono, kemudian Saudara Adriel Putra Sri Probiantono, dan juga Ananda Jennifer Samantha Sudiro. Dan kemudian tanggal 15 ada Saudara Justin Nathaniel Kristano, kemudian ada Ananda Sherin Kristabel Dadi, tanggal 17, tanggal 18 ada 2 orang, Bapak Jeffrey Budi Miarja, dan Ananda Devon Sastra Dolok Saribu. Tanggal 22 ada Saudari Jevina Junta Kencana, tanggal 25 ada Bapak Trio. Silakan 13 saudara-saudari dan Bapak Ibu semua ambil sikap doa, dan saya akan berdoa untuk Bapak Ibu saudara-saudari semua. Sebelumnya saya akan berikan satu ayat dari firman Tuhan dari Amsal pasal 3 ayat yang ke-16. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Mari Bapak Ibu saudara-saudari, saya akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk 13 daripada saudara-saudara kami yang berulang tahun di bulan Juni. Kami merasakan sungguh pertolongan Tuhan luar biasa. Berulang tahun 2 kali di masa pandemi adalah satu hal yang istimewa. Karena Tuhan sungguh mengaruniakan hal yang terbaik bagi saudara-saudara kami yang khususnya berulang tahun di bulan Juni. Engkau sungguh memeliharakan, Engkau sungguh memberkati di dalam setiap hal yang boleh diterima oleh mereka semua, Tuhan. Kiranya pertolongan Tuhan, pimpinan Tuhan terus menyertai dan memberkati mereka. Biarlah Tuhan tambah-tambahkan kepada mereka hikmat. Berkati segala pekerjaan mereka. Berkati segala studi mereka. Dan berkati apapun yang dilakukan oleh mereka menjadi berhasil oleh karena Tuhan. Segala menjadi kerinduan mereka, Tuhan nyatakan. Segala menjadi keinginan mereka, Tuhan juga berikan bagi mereka. Biarlah perlindungan, pimpinan Tuhan juga akan menyertai mereka melangkah di masa yang akan datang bersama dengan Tuhan. Tuhan yang sama
Tuhan yang akan terus memberkati mereka sampai kapan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang melimpahkan dan menambahkan 1 tahun usia mereka, kami berdoa. Amin. Nah, untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun pernikahan, ada 4 pasangan, yaitu yang pertama, Bapak dan Ibu Hadi Sudarto, tanggal 7 Juni, kemudian Bapak dan Ibu Benyamin Santoso Sukamto, tanggal 17, kemudian Bapak dan Ibu Ebot Manila Manurung, tanggal 18, dan kemudian yang keempat, Bapak dan Ibu Frans Daniel Indarto. Bapak Ibu, tanggal 22 masih ada lagi, Bapak dan Ibu Yulis Budi, kemudian tanggal 26 Bapak dan Ibu Joni Wijaya, kemudian tanggal 30 Bapak dan Ibu Stephen David Kristano, tanggal yang sama tanggal 30 Bapak dan Ibu Erwin Manurung. Silahkan Bapak Ibu yang hadir di kebaktian ini duduk berdekatan, dan kemudian pegang tangannya, saling memegang tangan, kalau memungkinkan saling merangkul gitu ya. Iya, oke Pak Adi udah jelas sekali gitu ya. Oke, silakan dan ambil sikap doa, saya akan berdoa untuk Bapak Ibu semua. Bapa di surga, Kau sungguh berkati pasangan-pasangan Kristen yang menikah atas berkat Tuhan. Mensyukuri atas rahmat Tuhan yang bersama dengan keluarga-keluarga mereka semua. Tuhan yang sudah mempertemukan mereka. Tuhan pula yang sudah memberkati mereka di dalam pernikahan mereka. Dan kami mensyukuri ya Tuhan, untuk ulang tahun pernikahan mereka yang berjalan sampai dengan tahun 2021. Musim berganti musim. Tapi kami percaya bahwa di dalam segala musim itu, Tuhan menyertai dan memberkati pernikahan mereka. Bila senantiasa, semakin hari, cinta kasih mereka semakin bertumbuh kuat. Dan mereka diberkati dengan pernikahan yang bahagia, yang berasal daripada Tuhan. Bila kasih dan setia itu tidak pernah meninggalkan mereka, dan senantiasa dilimpahkan di dalam kehidupan mereka. Mereka sudah berjanji di hadapan Tuhan. Mereka bukan lagi dua, tetapi satu di dalam Kristus. Kiranya hal itu pula yang terus membekali mereka. Berjalan bersama dengan Tuhan. Dan menempatkan Tuhan sebagai jurumudi daripada rumah tangga mereka. Berkati kesehatan mereka. Berkati pekerjaan mereka. Dan berkati upaya-upaya yang dilakukan mereka. Semuanya terjadi di dalam segala kerinduan mereka. Dan secara khusus hamba berdoa untuk Bapak Frans dan Ibu Isabella, kiranya Tuhan juga memberkati mereka di dalam kerinduan mereka yang berdoa sekian tahun lamanya. Kali ini hamba-Mu terus berdoa dan kami semua mendukung doa. Tuhan dengarkan doa mereka. Kerinduan mereka untuk memiliki momongan. Segala sesuatu adalah mungkin bagi Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh berdoa untuk seluruh keluarga-keluarga Kristen yang terus taat di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat ulang tahun pada Bapak Ibu saudara-saudari yang ulang tahun hari lahir, dan selamat ulang tahun pernikahan bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang merayakan ulang tahun pernikahan di bulan Juni. Untuk selanjutnya, waktu saya serahkan pada Penatua Priscilla Sugiyarti yang memimpin ibadah kita pada saat ini. Silakan, Bu Priscilla.
Terima kasih Pendeta Edi yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada ibadah kita pada pagi hari ini, dan juga berdoa untuk yang berulang tahun dan berdoa untuk ulang tahun pernikahan. Untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan memuji Tuhan dari PPR 1 nomor 125. Hidupku kuserahkan. Sebagai bentuk kerendahan diri kita di hadapan Allah, kita mau menjadi hambanya, meneladani Tuhan Yesus yang sudah merendahkan dirinya, datang ke dunia, lahir dan mati bagi kita, disalibkan untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Biarlah kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, untuk senantiasa dipimpin oleh Tuhan. Hidupku kuserahkan. Jiwa raga ya Tuhan, padamu ku serahkan, dan sepanjang umurku aku jadi hamba-Mu, aku jadi hamba-Mu. Kaki tangan pun hendak turut perintah-Mu bergerak, dengan rajin dan cepat kerja Tuhan ku buat, kerja Tuhan ku buat. Lidahku penuhilah dengan sekalian anugerah, bila aku menyanyi, hanya Yesus ku puji, hanya Yesus ku puji. Komitmen kemuritan, pengakuan iman rasuli, dan doa berkat akan dipimpin oleh Pendeta Edi SS. Saya persilakan Pak Edi. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, telah kita bersama-sama mengikrarkan komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang am, marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kini arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Pada Allah dipuji. Kepada Allah dipuji, semua makhluk di bumi, padanya kuberi pujian. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Silakan jemaat untuk mengambil waktu teduh. Tuhan memberkati.